Chapter sebelumnya, posisi avatar Xiaopeng sedang ancang-ancang akan menyerang dan bang bang bang, serangan teknik butterfly langsung telak mengenai Seon. Di sana Seon menyadari jika dirinya masih belum sanggup untuk mengimbangi serangan itu. Dalam benaknya dia menyadari akan posisinya yang masih belum ada apa-apanya dengan gurunya. Dan dari itu dia melihat kalau memang perbandingan kekuatan sangatlah jauh. Walaupun itu cuma satu teknik, tapi kemampuan 10 seniman bela diri teratas Demonic Cult memang kagak ngotak. Setelah menerima serangan brutal itu, Seon tak berniat untuk menyerah. Dia berniat melanjutkan kembali pertarungannya. Lalu Seon berniat untuk mencoba teknik yang dia dapatkan dari perpustakaan, sebuah absolute teknik. Seketika segera Seon langsung mengambil kuda-kuda. Sedang tanpa aba-aba, avatar Xiaopeng langsung melesat ke arahnya. Mata Seon seketika awas melihat setiap gerakan, dan antara dua teknik pun segera akan berbenturan. Dan bang 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 bang, sekuat tenaga Seon mencoba mengimbangi serangan avatar gurunya. Avatar tersebut merespon gerakan Seon. Seon melangkah maju meluncurkan serangannya dan bang 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 bang. Seon merasa segala serangannya telah berhasil mengenai. Hingga pada puncak gerakan terakhir tekniknya, segera Seon mengincar wajah avatar gurunya. Dan sering. Secepat kilat, serangan balik dilancarkan oleh avatar Xiaopeng. Serangan fatal dan spontan itu mengenai Seon. Dia seketika terlempar ke belakang terbentur tembok. Di posisi sekarang, Seon menyadari kekalahannya. Dia membatin kalau dirinya belum mampu menjadi tandingan avatar gurunya, walaupun telah memakai teknik absolutnya. Di antara perasaan yang selalu ingin bangkit itu, ada secercah rasa puas. Di sana Seon sedikit terkejut karena melihat serangannya yang ternyata telah berhasil melukai avatar gurunya. Dan terlihat di sana tubuh avatar Xiaopeng memang banyak yang tergores oleh serangan Seon. Walaupun semua serangan yang dilancarkan Seon masihlah dangkal, hanya rupa goresan, tapi itu menjadi suatu pencapaian baginya. Di sana dia juga membatin jika dirinya mungkin saat ini belum bisa menandingi kekuatan seorang master hanya dengan teknik absolutnya. Tapi sebenarnya dia masih memiliki jalan yang panjang. Sebuah harapan akan berkembang. Sebab dirinya masih memiliki 4 tahun untuk menyelesaikan 6 tes di Demonic Academy. Dan dengan tekad yang kuat sembari melihat avatar gurunya, Seon bertekad dalam waktu 4 tahun dia akan melampaui gurunya. Dimulai dengan mengalahkan avatar gurunya. Singkat cerita, 4 hari kemudian tempat berada di lapangan Demonic Academy. Semua kadet telah kembali berkumpul untuk melanjutkan kegiatan yang ada di akademi. Di antara para kadet, Seon tampak masih memikirkan latihannya. Ketika melawan avatar gurunya, dia telah mengerahkan semua kemampuannya dan masih tak sanggup mengimbangi. Dan keberhasilan dari latihannya hanya bertarung melawan 10 avatar mukum. Tapi sekelebat pikiran itu mulai teralih karena Raja Api nampak mengambil alih panggung. Dia menanyakan tentang liburan 4 hari sebelumnya. Apakah digunakan dengan baik? Dan semua kadet menjawab madu dengan serentak. Setelah pembukaan itu, Raja Api kemudian mulai serius. Di sana dia akan menjelaskan mengenai tes ketiga yang akan dijalankan. Sekaligus akan membagikan bola obat atau bola naga hitam. Lalu untuk pengumuman pertama, Raja Api mulai menjelaskan jika tes ketiga berkaitan dengan 12 orang yang harus membuat formasi atau kelompok. Sontak semua kadet langsung pada cemas. Karena memang pengumuman itu terlalu mendadak bagi mereka. Namun berbeda dengan Seon, dia telah mengetahui itu dari Yumpa. Dan ternyata informasi tersebut memang valid. Setelah itu Raja Api melanjutkan bahwa persyaratan untuk menjadi bagian dari formasi 12 orang, minimal seseorang harus memiliki keahlian bela diri tingkat advance. Dia lalu memperlihatkan setumpuk buku bela diri. Kemudian menjelaskan jika setumpuk buku tersebut adalah dasar untuk formasi pedang iblis yang dibanggakan oleh cabang utama. Sebuah buku seni bela diri rahasia untuk seni bela diri tingkat advance, yaitu teknik Seven Demon Sword.
Di samping itu, Raja Api juga memotivasi bahwa ketika para kadet mencoba menyerap medical ball atau bola obat yang akan diberikan hari ini, kemudian bekerja keras untuk mempelajari teknik Seven Demon Sword, maka seharusnya tidak akan ada masalah dalam mencapai keahlian seni bela diri tingkat advance tersebut. Dari arah kerumunan kadet, Seon nampak fokus mendengar perkataan Raja Api, yang mana Raja Api masih memberi penjelasan bahwa untuk saat ini memang tidak terlalu sulit. Tapi tes ketiga akan dilakukan tepat pada hari ke-28 mulai hari ini. Tak sampai sana, Raja Api juga memberi keterangan jika setiap kelompok formasi harus bisa mengalahkan instruktur seni bela diri yang ada di depan tersebut. Sederhana bukan? Ungkap Raja Api dengan santainya. Sementara dari kerumunan kadet masih mempertanyakan, mereka merasa jika itu tidaklah sederhana. Apalagi mereka juga tahu kalau para instruktur seni bela diri mereka semuanya berada pada tingkat expert. Tak hanya itu, beberapa dari instruktur juga ada yang telah mencapai tingkat master. Dan kalimat-kalimat keluhan lain yang semuanya nampak jelas didengarkan oleh Seon. Seon sendiri merasa jika semua pengumuman tersebut berjalan sesuai apa yang dikatakan oleh Yumpa sebelumnya. Tapi masih ada satu hal yang belum diumumkan, yaitu terkait pengumuman ketua kelompok. Lalu berlanjut, yang mana Raja Api kembali memberi arahan bahwa keseluruhan proses saat ini akan sangat berbeda dengan tes kedua sebelumnya. Karena akademi akan menyerahkan semuanya kepada para kadet. Maka dari itu, para kadet nantinya diharuskan mengumpulkan anggota sendiri dan mempelajari formasi pedang. Tak sampai sana, Raja Api juga akan menjelaskan proses seleksi ketua kelompok, kemudian membagikan buku rahasia teknik Seven Demon Sword dan bola obat sebelum semuanya bubar. Mendengar itu, Seon nampak sedikit terkejut karena ternyata proses seleksi ketua tidak sesuai dugaannya yang dipilih berdasarkan nilai. Lalu kembali dijelaskan jika nanti proses seleksi ketua berkaitan dengan 17 instruktur bela diri, yaitu merebut tanda nama pengenal berwarna kuning yang tertempel pada tiap instruktur. Dan Raja Api menjelaskan bahwa murid atau kadet yang dapat mengambil tanda nama kuning itu dalam waktu 7 hari akan menjadi ketua kelompok. Mendengar itu langsung pada cemaslah para kadet, mereka merasa jika itu sangat mustahil. Sedang Seon sendiri masih mencerna dan memikirkan perkataan Raja Api. Dia menghitung bahwa saat ini ada 207 kadet dan nanti akan terbentuk 17 kelompok yang terdiri dari 12 orang. Yang berarti dari 207 orang akan ada 3 orang yang terusir dari akademi. Kembali pada Raja Api, yang mana dia menjelaskan jika tak perlu risau dan khawatir karena nanti para instruktur hanya akan menggunakan teknik Seven Demon Sword. Nampaknya perkataan itu dirasa oleh para kadet masih terlalu sulit dan tak menyelesaikan masalah. Dari kerumunan muncul suara-suara panik, cemas, dan risau memikirkan nasib masing-masing. Namun berbeda dengan Seon, dia mencerna setiap perkataan Raja Api. Dia memahami ada niat tersembunyi dari setiap aturan akademi, bahwa akademi berniat supaya para kadet memahami gerakan pedang Seven Demon Sword dalam waktu singkat. Dengan dibuat aturan 7 hari menandakan jika akademi sengaja melakukannya untuk memberi rasa krisis dan membuat mereka putus asa. Sementara dari sisi panggung, dalam diamnya Raja Api membatin seperti yang diharapkan. Mereka semua terlihat bingung. Haruskah aku mengguncangnya sedikit lagi? Benar saja, setelah itu Raja Api kembali berkata ke para kadet. Dia mengatakan kalau mereka punya waktu 7 hari. Tapi untuk hari ini, apakah ada yang ingin menantang instruktur sekarang? Sebuah kalimat tanya yang tampak langsung mengguncang mental mereka, ngebikin keadaan seketika hening. Aku pikir setidaknya ada satu yang berniat menjadi sukarelawan. Aku terlalu berharap banyak pada mereka. Jika mereka memiliki keberanian dan kemampuan, itu akan menjadi peluang besar untuk mendapatkan pengakuan. Tapi akan berdampak sebaliknya jika mereka kalah. Pungkas Raja Api dalam hatinya setelah memberi tantangan ke para kadet. Kemudian saat dia akan mencukupkan pertemuan kali ini, tiba-tiba seseorang mengangkat tangan. Oh, ungkap Raja Api begitu salut menyaksikannya. Dan mereka yang mengangkat tangan adalah Ketua Grup 1,
seorang calon wakil penguasa klan kegelapan, Muyen, lalu ketua grup 8, MC kita, Seon Jae-won. Kemudian ada dari orang yang tak terduga, seseorang yang telah mengalahkan calon wakil penguasa klan racun, Jong Sum, dan menjadi ketua grup 12. Dia adalah kadet nomor 18, Baekgi. Melihat orang-orang yang mengajukan diri, Raja Api tersenyum bahagia, apalagi ada 2 orang yang tak diduga dan diharapkan olehnya telah berani mengajukan dirinya, dan baginya itu sangat menarik. Tak lama kemudian Muyen mulai maju ke gelanggang, diikuti Seon dan Baekgi. Di sana Seon masih mengamati Baekgi. Dia berpikir kalau wajah Baekgi ini lumayan galak. Setelah para penantang maju, Raja Api ketawa memuji mereka. Kemudian dia menawarkan ke instruktur untuk segera maju menghibur mereka. Beberapa saat kemudian ada beberapa instruktur yang mulai bersedia maju. Nampaknya yang maju adalah instruktur dari pembimbing atau pengawas grup 1, grup 8, dan grup 12. Yang tak lain ketiga instruktur itu adalah pembimbing dari para penantang itu sendiri. Raja Api menilai jika para instruktur itu masih terikat dengan anak asuh kelompoknya. Tapi tiba-tiba seorang instruktur bela diri senior, Ho Jin Chang, memutuskan untuk menggantikan salah satunya. Melihat kehadiran itu, Raja Api sedikit lega melihat ketika Ho Jin Chang mulai maju untuk mewakili barisan instruktur. Lalu setelah itu diperkenalkan kembali instruktur bela diri pengawas dari grup 8, tes kedua, Lim Pyong. Nampaknya dia yang telah membatalkan diri untuk pertandingan kali ini. Di sana nampaknya dia memikirkan tentang Seon, karena untuk saat ini Seon harus menjaga nasibnya sendiri. Sebab dari 3 instruktur yang salah satunya nanti akan menjadi lawannya tidak akan bersikap mudah padanya. Sedangkan Raja Api sendiri masih melihat ada sebuah pola. Dia masih menilai jika masing-masing instruktur berencana untuk menghadapi kadet kelompok yang berbeda untuk menolak posisi ketua grup saat ini. Tapi dalam hati dia juga berterima kasih kepada Ho Jin Chang karena dia bersedia untuk menyeimbangkan pertandingan kali ini supaya lebih adil. Tak lama setelah itu Raja Api segera memberi perintah untuk memulai. Diawali oleh kadet nomor 1 dari grup 1. Serentak 2 instruktur mengangkat tangan. Tetapi salah seorang instruktur lebih menonjol meneriakkan supaya dirinya menjadi lawan kadet nomor 1. Dia adalah instruktur bela diri pengawas grup 12, tes kedua, bernama Ye Son. Dari sisi sebelahnya, si Ho Jin Chang nampak tak terima. Wajahnya tegang, matanya tajam, dia mengumpat, beraninya dia. Dia harus tahu kalau aku tertarik pada kadet itu. Sementara dengan pelan si Jason meminta maaf. Dia juga tak tega jika kelompoknya dipermalukan di sini. Ho Jin Chang yang mendengar itu lantas dengan santainya langsung mengajukan diri akan melawan kadet nomor 18. Dan spontanlah si Jason ini kaget karena itu adalah perwakilan dari kelompoknya. Mendengar itu Raja Api menyetujui dan dia juga ketawa. Dia seharusnya tak menguji kesabaran Ho Jin Chang. Sekarang kadetnya sendiri nomor 18 akan menjadi acar. Sementara itu masih tersisa 1 instruktur, seorang pengawas grup 1 tes kedua, Sang Moon Jae. Di sana dia nampak puas melihat pertikaian kedua instruktur lain. Sebab dirinya dari awal memang telah menargetkan untuk melawan Seon. Tak lama kemudian pertandingan akan dimulai antara instruktur Yeson dan kadet nomor 1 Muyen. Sementara itu Seon mengaktifkan penglihatan analisis nano. Dia berencana tak akan melewatkan sedikit gerakan dari pertandingan tersebut. Sedang dari arah lain, Raja Api segera memberi aba-aba untuk memulai pertandingan dan segera melesatlah si Muyen, matanya awas. Kemudian mengambil pernafasan untuk melakukan gerakan flowing cloud palm. Sembari menyerang, si instruktur memikirkan jika teknik yang dipakai tersebut sesuai harapannya. Merupakan salah satu dari 3 seni telapak tangan terbaik di cabang utama. Di sana dia kagum bisa melihat salah satu spesialisasi klan kegelapan.
Tapi untuk saat ini dia sadar kalau tak bisa menggunakan seni racun miliknya sendiri. Sebab aturan hanya membolehkannya memakai Seven Demon Sword. Sampai kemudian kedua serangan saling bertumbukan, menciptakan hasil yang seimbang. Dari sisi lain, Xion mengamati pertarungan dan merasa ada gerakan pedang yang familiar di kepalanya. Sedang dari sisi pertarungan, Muyin menjaga keseimbangan kaki, menyiapkan gerakan tangan. Dari itu Muyin telah kembali bersiap dan serangan dilakukan kembali dengan cepat, bahkan sampai membuat instruktur terkejut. Dari itu si instruktur memuji Muyin karena sama sekali tak terguncang atas blokiran serangan sebelumnya. Dia menilai bahwa dari ki yang dilepaskan Muyin, bahwa sepenuhnya Muyin telah mencapai tingkat bela diri expert. Sedangkan Muyin tampak terkejut karena tiba-tiba ada serangan dadakan dari instruktur. Dan bang! Dengan gesit Muyin mengimbangi serangan itu. Sedang instruktur yang melihat serangannya telah diblokir menilai jika level Muyin berada di level tetua klan. Oleh sebab itu, instruktur tak lagi menganggapnya lawan yang enteng. Sedang Muyin nampak terpojok, dia tak menduga serangan kebanggaan dari klannya yang termasuk seni bela diri tingkat tinggi dapat diblokir dengan mudah menggunakan Seven Demon Sword yang hanya merupakan seni bela diri tingkat advance. Dari arah penonton, Xion sendiri terkejut melihat gerakan Seven Demon Sword. Dia menilai jika gerakan pedang yang menyusun tekniknya sama persis dengan teknik pedang penghancur yang ada di batu safir perpustakaan. Dia juga melihat jika perbedaan dari gerakan Seven Demon Sword hanya memiliki 12 gerakan pedang, yang mana itu hanya setengah dari 24 gerakan pedang dari teknik pedang penghancuran. Tapi di sana Xion sendiri juga masih bingung karena dia belum menemukan cara untuk memastikan kebenarannya. Seketika kembali pada pertarungan, keduanya saling menahan serangan dan bang! Hasilnya mereka imbang beradu kekuatan. Dari itu Muyin menyadari kalau lawannya berada di tingkat expert sepertinya, dan melihat jika lawannya ini memiliki banyak pengalaman bertarung. Setelah memikirkan itu, Muyin berniat untuk segera mengakhiri pertandingan, karena jika tidak dia akan banyak dirugikan. Muyin lalu mengambil keputusan, dia menggerakkan tangannya dan merubah jurusnya. Dengan kuda-kuda jurus tersebut, Muyin terpaksa harus melakukan teknik yang berbeda. Melihat itu, instruktur Ye Son menyadari akan ada perubahan jurus. Dia lantas mulai serius kembali dan membaca niat Muyin yang pasti akan berencana menyelesaikan pertandingan dengan gerakan ultimate-nya. Maka dengan begitu dia mengumpulkan semua ki miliknya untuk memblokir gerakan Muyin. Benar saja seketika Muyin melesat menggunakan telapak tangan kanannya untuk menyerang. Menyadari itu instruktur berniat memblokirnya. Tetapi terjadi sebuah gerakan tak terbaca yang dilancarkan oleh Muyin, membuat instruktur kaget. Karena tiba-tiba Muyin mengubah serangan memakai tangan kirinya. Dan bang! Segera serangan itu menghancurkan keseimbangan instruktur. Gerakannya sama seperti sebelumnya, tapi sekarang tiba-tiba terbalik. Ini sangat sulit untuk ditangani, ungkap si instruktur yang keseimbangannya mulai kacau. Tapi dia tetap berusaha untuk memblokir serangan tangan kiri Muyin. Sayangnya niat memblokirnya gagal karena si Muyin secara cepat menghindari itu. Dari itu posisi terbuka lebar, Muyin melihat ada celah dan bang! Tusukan itu mengenai instruktur dengan telak, mendorongnya jauh ke belakang diikuti darah yang muncrat di bahunya. Sedang Muyin dengan begitu datar menatap lawannya yang telah tumbang. Wah! Sorak-sorai penonton langsung menggema memenuhi lapangan akademi. Orang-orang membanggakan Muyin, apalagi dari anggota grup 1 milik Muyin. Mereka menilai Muyin berada di level berbeda, dan mereka juga yakin dengan keberhasilan mengalahkan instruktur. Muyin sebagai tuan muda klan kegelapan adalah orang yang berada paling dekat dengan posisi hak waris sebagai wakil penguasa. Sementara itu Raja Api menilai teknik Muyin sebelumnya, pedang kiri telapak tangan kanan, pedang kanan telapak tangan kiri, batinnya. Itu adalah seni rahasia yang memungkinkan dua teknik khusus sekaligus, membalikkan dari kiri ke kanan dan sebaliknya dengan sesuka hati. Sebagaimana pemimpin klan kegelapan, Mo Jin, seorang yang telah memenangkan tempatnya sebagai seniman bela diri terbaik kedua di Demonic Cult
dengan teknik sebelumnya. Tapi di sana Raja Api juga mengingat jika Mo Jin hanya satu-satunya orang yang berhasil menguasai teknik itu. Akan tetapi semua itu runtuh ketika Raja Api melihat pria di depannya. Tak lain adalah Muyen, yang menurutnya benar-benar jenius. Beberapa saat setelah itu instruktur Yeson mencabut tanda nama pengenalnya dan segera memberikan itu kepada Muyen atas keberhasilannya untuk nanti menjadi ketua grup tes ketiga. Sedangkan dari sisi para kadet, kita difokuskan pada Seon. Nampaknya dia terganggu dengan kata-kata untuk mengambil tanda pengenal. Karena dari itu dia bertanya-tanya apa satu orang hanya bisa mendapatkan satu tanda pengenal. Hingga tak lama kemudian, kali ini adalah pertandingan Seon melawan instruktur. Di sana dia mencoba tak memikirkan apapun dulu dan membuang jauh-jauh pikiran sebelumnya. Karena untuk saat ini pertandingan ini akan menentukan masa depannya dan dia juga perlu membuktikan di depan semua orang. Lalu antara Seon dan instruktur saling berhadapan dan nampaknya instruktur sedikit memuji Seon. Karena Seon terlihat tak gentar sama sekali, malah terlihat lebih bersemangat. Tak sampai sana, sembari saling memberi hormat, si instruktur juga sedikit terkesan dengan Seon. Karena awalnya dia berpikir jika Seon tak akan berhasil melewati tes pertama. Namun ternyata dia sampai di tahap ini. Dan hal itu ngebikin si instruktur menyala. Lantas sembari bersiap, dia bertekad akan mengakhiri rentetan keberuntungan Seon dan menghancurkannya di depan semua orang. Sedang dari hadapannya, Seon sudah memasang kuda-kuda. Sebuah jurus yang dipahami instruktur Sang adalah teknik butterfly dance. Dari itu instruktur sangat bergairah dan menyuruh Seon untuk menyerangnya dulu. Sebelum Seon menyerang, dia memikirkan kalau dirinya menyadari jika baru saja mencapai tingkat expert. Dan saat ini kondisinya juga masih kekurangan energi internal. Maka karena itu dia paham betul kalau perbandingan kekuatannya tidak bisa disamakan dengan seorang expert sejati seperti instruktur Sang. Dan terlihat kalau instruktur sendiri telah meremehkannya karena membiarkan dirinya untuk lebih dulu menyerang. Lantas dia mulai bersiap dan langsung melesat ke arah instruktur. Dengan teknik yang akan digunakan ini, niatnya adalah menyelesaikan dalam satu serangan. Melihat itu instruktur merespon, melihat segala serangan Seon dengan awas. Sebaliknya Seon melesat dengan kecepatan tak terkira. Instruktur Sang mulai menyadari jika kecepatan itu bisa dikatakan sangat cepat dan bang! Serangan yang menukik begitu gesit. Tapi instruktur masih bisa menahan. Akan tetapi keseimbangan kakinya mulai terganggu. Dan dari itu bang 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 bang, Seon melesatkan serangannya dengan brutal. Sekuat tenaga instruktur Sang menahan serangan itu. Kakinya mencoba menahan tapi masihlah terdorong mundur. Dalam hati instruktur membatin penuh getir. Apa? Aku didorong mundur 5 langkah. Padahal aku telah memblokir serangannya. Dia ternyata memiliki energi internal yang lumayan besar, tapi energi eksternalnya jauh terlalu kuat. Sedangkan Seon sendiri mengumpat karena serangannya telah ditahan. Berbeda dengan si instruktur, sebaliknya dia merasa telah dipermalukan dengan serangan Seon. Dengan perasaan yang bercampur aduk itu, instruktur langsung menghentikan serangan Seon dan dari itu, Seon langsung terpental mundur, berada dalam kondisi waspada. Melihat posisi tersebut, instruktur menyadari kalau ki milik Seon masih agak kurang dengan ki expert sejati. Dengan begitu, dia langsung melesat memakai jurus Seven Demon Sword. Sedangkan Seon yang melihat pergerakan tersebut dapat membacanya dengan jelas. Bahkan tanpa bantuan nano, Seon bisa membaca gerakan instruktur yang terlihat tidak stabil. Dari gerakan itu, Seon membandingkan dengan teknik yang ada di batu safir dan menganggap gerakan instruktur masihlah seperti permainan anak-anak. Benar saja serangan yang diberikan instruktur dapat dihindari Seon dengan mudah. Tapi bagi instruktur itu seperti membuka celah. Dia lantas tersenyum merasa akan menang. Sementara Seon sendiri yang sengaja melakukan itu sudah memikirkan akan memakai serangan balik dengan teknik kedua. Dan bang! Serangan balik Seon dengan cepat menghantam langsung tanpa disadari pergerakannya.
Semua mata langsung terbelalak, mulut-mulut para kadet menganga menyaksikan pertandingan tersebut. Begitupun dengan Raja Api, wajahnya memperlihatkan ketidakpercayaan karena melihat Seon yang telah membatalkan dan memblokir teknik Seven Demon Sword hanya dengan gerakan dasar dari teknik Butterfly Dance. Sementara itu, kemarahan instruktur semakin memuncak. Harga dirinya telah tersentuh karena gerakannya telah dibatalkan dengan mudah oleh Seon. Atas dasar kemarahannya, tanpa berpikir panjang, instruktur langsung memakai gerakan terakhir dari Seven Demon Sword untuk menghancurkan energi internal Seon. Bahkan Raja Api sampai merinding ketika melihat itu. Dia takut jika ada sesuatu yang fatal akan terjadi. Dan seketika setelah itu, bang! Serangan instruktur langsung mengarah ke tubuh Seon. Dengan sekuat tenaga Seon mencoba menahannya, tapi serangannya itu menyasar organ dalamnya. Energi internal Seon telah kacau, mengakibatkan banyak kerusakan di organ dalamnya. Darah mulai muncrat dari mulut. Dari kerusakan organ dalam itu, Seon terus-terusan memanggil Nano, menyuruh Nano untuk segera meregenerasi organ dalam yang rusak. Lantas, sembari Nano terus-terusan melakukan regenerasi, Seon mencoba bertahan dari serangan, sesekali menyerang balik, dan dari setiap gerakan Seon, instruktur yang melihat itu wajahnya memancarkan ketakutan. Dia bertanya-tanya, kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku yakin dia menerima luka dalam, tapi kenapa dia tidak terjatuh? Berbagai pertanyaan itu muncul di benak instruktur. Wajahnya semakin ketakutan saat memikirkannya. Sampai kemudian karena itu, instruktur menjadi lengah. Karena Seon melihat celah sebuah serangan balik dari Seon yang akan menyasar tulang rusuk instruktur. Dan bang! Serangan telak dari Seon yang langsung mematahkan tulang-tulang instruktur. Wah! Darah muncrat keluar dari mulut instruktur Sang karena menerima luka yang begitu fatal. Sedang para kadet yang menyaksikan itu, mata mereka fokus melihat, keterkejutan dan kengerian tak henti-henti terpancar di wajah mereka. Sementara dari sisi pertandingan sendiri, tubuh instruktur Sang bergetar hebat menahan sakit. Tangannya mencekram bahu Seon dengan lemah. Sembari dia berkata pada Seon dengan terbata-bata, "Kau adalah monster." Suara samar diikuti tubuhnya yang mulai jatuh ke lantai. Suasana seketika langsung hening setelah pertandingan tersebut. Sedang Seon masih berdiri kokoh di sebelah lawannya. Dia menghela nafas berat telah mencapai kemenangan itu. Sebuah kemenangan yang begitu epiknya, mengguncang mental orang-orang yang telah meremehkannya. Dan dari sisi para kadet ada wajah Yu Chan yang terlihat begitu tegang. Dia membatin, jadi memang benar jika Yumpa tidak melebih-lebihkan kemampuan Seon, dia mungkin akan menjadi masalah bagiku ke depannya. Tak hanya itu, penilaian lain juga datang dari Raja Api. Dalam diamnya dia berkata, Seven Demon Sword diciptakan oleh legenda lain dari Demonic Cult, The Sword Demon. Itu adalah kumpulan dari gerakan pedang biasa tapi melalui kombinasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena itu, membuatnya menjadi gerakan yang sangat sulit untuk ditahan. Namun aku terkejut karena Seon telah berhasil melakukan hal itu. Dia luar biasa. Dia adalah seorang jenius seni bela diri. Seharusnya aku tidak membiarkan bajingan mabuk itu memilikinya. Ungkap Raja Api penuh sesal karena sebelumnya telah menyia-nyiakan Seon dan membiarkannya berguru pada si tukang mabuk Seop Meng. Lalu setelah itu keadaan menjadi tegang. Para instruktur bergegas untuk menangani rekan mereka karena tulang rusuk rekan mereka telah patah dan ada 3 tulang yang telah mencuat kegeser. Mendengar laporan itu, Raja Api sedikit terkejut mendengar luka instruktur yang begitu parah. Dan dia juga baru mengingat tentang laporan beberapa hari lalu kalau Seon telah menghancurkan tembok pelatihan individu. Di sana tampaknya dia lupa untuk memberitahu instruktur yang akan bertanding dengan Seon. Karena mungkin jika diberitahu soal itu, si instruktur yang melawan Seon bakal lebih berjaga-jaga sehingga lukanya tidak terlalu fatal. Setelah itu, dia menyuruh untuk segera membawa ke ruang perawatan. Beberapa saat kemudian, Seon akhirnya mendapat tanda pengenal berwarna kuning yang menandakan jika dia akan menjadi ketua kelompok di ujian ketiga beberapa hari ke depan.
Sementara itu, aura-aura gelap terpancar dari beberapa instruktur. Mereka merasa jika harga diri sebagai instruktur telah diinjak-injak karena sudah kalah 2 kali. Sedangkan berbeda dengan instruktur senior, Ho Jin Chang, yang sekilas mendengar keluhan rekannya. Di sana ia nampak merasa jijik karena kebanyakan rekannya lebih mementingkan harga diri mereka ketimbang harus bangga terhadap generasi penerus mereka. Tapi setelah itu dia pun membuang pikiran tersebut, beralih melihat ke arah Seon. Dan dia nampak menyesali karena sebelumnya terlalu gegabah memilih kadet 18. Padahal ternyata yang dia lihat saat ini, seseorang yang begitu berbakat. Dan karena tidak memilih Seon sebagai lawannya, dia merasa sangat menyesal. Beberapa saat kemudian, Raja Api kembali mengambil panggung, mengatakan kalau akan memulai pertandingan terakhir. Yap, pertandingan antara instruktur Ho Jin Chang melawan kadet nomor 18. Melihat itu dari sisi instruktur, mereka masih tampak bercuap-cuap berharap supaya tidak ada lagi kekalahan. Tapi sedikit ada keyakinan kalau mungkin ini akan berbeda. Sebab yang bertanding adalah senior mereka, Ho Jin Chang. Sebaliknya dari sisi kadet, mereka juga nampak saling bercuap-cuap. Ada yang mengatakan kalau mungkin akan ada kemenangan lagi dari sisi kadet. Karena bisa saja kadet nomor 18 seperti halnya kadet 7 atau Seon yang sedang menyembunyikan kekuatannya. Lalu setelah itu kembali di pertandingan, kadet 18 memberikan hormat sebelum memulai pertarungan, berharap untuk meminta pencerahan dari lawannya. Sebaliknya instruktur Ho juga sama, memberi hormat dan menyuruh untuk melakukan saja yang terbaik. Setelah itu keduanya saling bersiap memasang ancang-ancang. Aura ki instruktur Ho mulai keluar, matanya tajam penuh tekanan. Bahkan si kadet 18 Baekgi ini sampai memuji itu, merasa jika lawannya ini seperti orang yang berbeda. Tapi si kadet 18 mencoba tak gentar. Seketika kakinya mengambil pergerakan dan langsung melesat, menyerang lebih dulu. Dari sisi penonton, Seon mengaktifkan penglihatan analisis, mencoba untuk menganalisis teknik tendangan itu dan mendapatkan lebih banyak avatar untuk latihannya ke depan. Sebagaimana sebelumnya dia telah mendapatkan teknik telapak tangan Muyin dan merasa kalau itu akan berguna untuk kedepannya jika nanti dia melawan Muyin. Kembali di pertarungan, tendangan kadet 18 Baekgi disadari dan dibaca oleh instruktur Ho dengan mudah. Matanya masih tajam dan awas, lalu dengan cepat menghindari serangan itu. Baekgi sendiri sampai tak menduga jika serangannya dapat semudah itu dihindari hanya dengan menggerakkan tubuh. Karena memang terlihat kaki si instruktur Ho yang bergerak cepat hanya untuk menggantikan posisi tubuhnya. Bahkan setelah dengan santai menghindari serangan kadet Baekgi itu, instruktur Ho mengatakan penuh perhatian jika kaki belakang si Baekgi terdapat celah yang terbuka lebar untuk diserang.